adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar sudut-sudut yang terjadi pada dua garis sejajar yang dipotong satu garis. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Nah adik-adik, pada pembahasan sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang hubungan antar sudut, yaitu ada sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Kalian bisa cek ya link video di atas. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong satu garis. Kalian simak ya penjelasan dari kakak. Di sini ada garis K, kemudian ada garis L. Garis K dan garis L itu saling sejajar. Kemudian, dua garis ini dipotong oleh satu garis, yaitu garis M. Perpotongan garis ini akan membentuk sudut. Nah, akan kakak namai ya sudut-sudutnya. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Untuk penamaan sudutnya itu bebas. Nah, adik-adik, jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, akan membentuk beberapa jenis sudut, yaitu ada sudut-sudut sehadap, kemudian sudut-sudut dalam berseberangan, yang ketiga sudut-sudut luar berseberangan, yang keempat sudut-sudut dalam sepihak, yang kelima sudut-sudut luar sepihak, yang keenam yaitu sudut-sudut bertolak belakang. Nanti akan kakak jelaskan ya satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Nah adik-adik, sudut yang sehadap akan memiliki besar sudut yang sama besar. Nah coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut akan kakak bagi menjadi dua bagian. Ini bagian yang pertama, kemudian ini bagian yang kedua. Posisinya yaitu ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalian perhatikan ya gambarnya. Nah adik-adik, selanjutnya akan kita cari sudut-sudut yang sehadap. Kira-kira mana saja ya sudut yang saling sehadap? Kita mulai dari sudut A. Nah adik-adik, untuk mencari sudut yang sehadap, kalian perhatikan letak atau posisi sudutnya. Kalian cari posisi sudut yang sama. Coba kalian lihat sudut A. Sudut A letaknya di pojok kiri atas. Nah sekarang kita cari posisi sudut yang letaknya di pojok kiri atas, yaitu ada sudut E. Jadi, sudut A dan sudut E itu sehadap. Nah, selanjutnya sudut B. Sudut B akan sehadap dengan sudut F, karena letak posisinya itu sama. Jadi, sudut yang sehadap yaitu sudut B dan sudut F. Selanjutnya, sudut C. Kalian cari sudut yang sehadap dengan sudut C. Ya, sudut yang sehadap dengan sudut C yaitu sudut G. Sudut C sehadap dengan sudut G. Nah, yang terakhir yaitu ada sudut D. Sudut D akan sehadap dengan sudut H. Nah, adik-adik, jadi besar sudut yang sehadap akan sama besar. Selanjutnya kita akan belajar sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Sudut dalam berseberangan memiliki sudut yang sama besar. Jadi kalau sudutnya berseberangan,
besar sudutnya itu akan sama. Kalian coba perhatikan gambarnya. Di sini ada kata sudut dalam berseberangan. Nah, yang dimaksud dengan kata dalam atau sudut dalam yaitu bagian yang ini. Ini merupakan sudut dalam. Nah, selanjutnya kita akan cari sudut-sudut dalam berseberangan. Kalian perhatikan sudut D, sudut C, sudut E, dan sudut F. Nah, yang saling berseberangan itu mana? Kalian coba lihat sudut D. Sudut D akan berseberangan dengan sudut F. Jadi, besar sudut D dan sudut F itu akan sama besar. Kemudian, kalau sudut C akan berseberangan dengan sudut E. Nah, di sini sudut dalam berseberangan yaitu ada sudut D dengan sudut F, kemudian sudut C dengan sudut E. Selanjutnya kita akan belajar sudut-sudut luar berseberangan. Nah, kalau tadi sudut-sudut dalam berseberangan, kalau sekarang sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama besar. Nah, yang disebut dengan sudut luar itu sudut AB dan sudut HG. Sekarang kita cari sudut luar yang berseberangan. Sama saja dengan sudut dalam berseberangan, yaitu menyeberang atau menyilang. Di sini, sudut A akan berseberangan dengan sudut G. Jadi, sudut A dan sudut G itu merupakan sudut luar berseberangan. Nah, kalau sudut B itu berseberangan dengan sudut H. Nah, besar sudutnya itu akan sama besar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sudut-sudut dalam sepihak. Nah, adik-adik, jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Jadi, jika kedua sudut dijumlahkan, jumlahnya itu 180 derajat. Nah, ingat, ada kata dalam, berarti kalian perhatikan sudut berikut ini, yaitu ada sudut D, sudut C, sudut E, dan sudut F. Sekarang kita cari sudut dalam sepihak. Nah, dalam sepihak berarti tidak menyeberang. Di sini, sudut yang dalam sepihak yaitu sudut D akan dalam sepihak dengan sudut E. Kemudian, sudut C dalam sepihak dengan sudut F. Jadi, kalau sudut D ditambah dengan sudut E, hasilnya yaitu 180 derajat. Nah, selanjutnya kita belajar sudut-sudut luar sepihak. Nah, adik-adik, jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Jadi, kalau sudutnya dijumlahkan, hasilnya yaitu 180 derajat. Ingat, ada kata luar, berarti kalian perhatikan sudut yang di luar, yaitu ada sudut A, sudut B, sudut H, dan sudut G. Nah, selanjutnya kita akan cari sudut-sudut luar sepihak. Kalian perhatikan sudut yang di luar ya. Yang pertama yaitu ada sudut A. Sudut A akan luar sepihak dengan sudut H. Nah, kemudian sudut B akan luar sepihak dengan sudut G. Jadi, kalau sudut A dan sudut H dijumlahkan, hasilnya yaitu 180 derajat. Karena sudutnya yaitu sudut luar sepihak. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan belajar sudut-sudut bertolak belakang. Pada video sebelumnya, kakak juga pernah membahas ya sudut bertolak belakang. Ingat, sudut yang saling bertolak belakang memiliki sudut yang sama besar. Nah, tadi ada dua bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Sekarang kita cari sudut yang saling bertolak belakang.
Nah, di sini ada sudut A akan bertolak belakang dengan sudut C. Jadi sudut A besarnya akan sama saja dengan sudut C. Kemudian sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Nah, yang bertolak belakang, sudut E akan bertolak belakang dengan sudut G. Jadi besar sudut E sama saja dengan besar sudut G. Kemudian sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Nah, adik-adik, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Perhatikan soal berikut ini. Dari gambar di samping, sebutkan hubungan antar sudut berikut. Nah, ada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Sekarang kita cari hubungan antar sudut tersebut. Yang pertama, sudut 1 dengan sudut 8. Coba kalian lihat gambarnya. Sudut 1 dengan sudut 8. Ini merupakan sudut luar sepihak. Yang B, sudut 4 dengan sudut 6. Kalian lihat gambarnya. Nah, kira-kira hubungan apa yang terbentuk? Ya, sudut 4 dengan sudut 6 merupakan sudut dalam berseberangan. Yang C, sudut 5 dengan sudut 7. Kalian lihat gambarnya. Sudut 5 dengan sudut 7 merupakan sudut yang bertolak belakang. Nah, yang terakhir, sudut 2 dengan sudut 6. Kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira apa ya yang terbentuk? Ya, hubungan yang terbentuk yaitu sudut yang sehadap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika sudut P 65 derajat, tentukanlah yang pertama sudut L. Nah, adik-adik, di sini sudah diketahui sudut P besarnya 65 derajat. Sekarang kita cari sudut L. Coba kalian perhatikan gambarnya. Hubungan antara sudut L dengan sudut P. Apa yang terbentuk? Ya, sudut L dan sudut P yaitu sudut yang sehadap. Maka besar sudutnya akan sama besar. Nah, jadi besar sudut L juga 65 derajat. Nah, yang kedua, kita cari sudut M. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan sudut M dengan sudut L. Kira-kira hubungan apa yang terbentuk? Ya, sudut M dan sudut L merupakan sudut yang saling berpelurus. Ingat, sudut yang saling berpelurus jika dijumlahkan hasilnya yaitu 180 derajat. Jadi, sudut M ditambah sudut L sama dengan 180 derajat. Sekarang kita masukkan besar sudutnya. Sudut M ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan sehingga menjadi sudut M sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Sudut M sama dengan 115 derajat. Berarti besar sudut M yaitu 115 derajat. Nah, selanjutnya kita cari besar sudut K. Coba adik-adik perhatikan hubungan antara sudut K dengan sudut M. Ya, sudut K dan sudut M itu merupakan sudut yang saling bertolak belakang, sehingga besar sudutnya yaitu sama besar. Jadi, sudut K besarnya juga 115 derajat. Selanjutnya, kita cari sudut Q. Nah, coba kalian perhatikan hubungan antara sudut Q dengan sudut M. Apa yang terbentuk? Ya, sudut Q dan sudut M merupakan sudut yang sehadap. Jadi, besar sudutnya akan sama besar.
sudut M besarnya 115 derajat, maka sudut Q juga 115 derajat. Kemudian, kita cari sudut O. Hubungan antara sudut O dengan sudut Q bertolak belakang, sehingga besar sudutnya juga akan sama. Maka sudut O besarnya 115 derajat. Kemudian kita cari sudut R. Sudut R bertolak belakang dengan sudut P. Maka besar sudut R juga akan sama dengan sudut P, yaitu 65 derajat. Yang terakhir yaitu sudut N. Sudut N bertolak belakang dengan sudut L. Jadi sudut N besarnya akan sama dengan sudut L, yaitu 65 derajat. Sekarang kita coba ke contoh soal yang lain. Perhatikan soal berikut ini. Dari gambar di samping, tentukan besar Y derajat. Nah, adik-adik, di situ ada gambar 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis. Nah, yang diketahui yaitu ada sudut A besarnya 85 derajat, sudut B besarnya 5Y dikurangi 25. Sekarang kita cari nilai Y ya. Coba adik-adik kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira apa hubungan sudut A dengan sudut B? Ya, benar sekali. Sudut A dan sudut B merupakan sudut luar sepihak. Maka, sudut A ditambah sudut B yaitu 180 derajat. Sekarang kita masukkan besar sudutnya. Sudut A yaitu 85 derajat, sudut B yaitu 5Y dikurangi 25. Sekarang kita hitung. 85 dikurangi 25 yaitu 60. Sehingga 5Y ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan menjadi 5Y sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. 5Y sama dengan 120 derajat. Berarti Y sama dengan 120 derajat per 5. Hasilnya yaitu 24. Nah, adik-adik, berarti nilai Y yaitu 24 derajat. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.